Ada 2 poin yang ingin coba Ahilman sampaikan. Satu, kalau kita sebagai seorang anak mungkin mendapatkan kondisi harus membantu orang tua kita, jangan pernah menganggap itu beban, tapi anggap itu sebagai peluang kebaikan yang akan mengantarkan pahala untuk kita. Jelas? Kan ada ya sekarang namanya generasi sandwich, yang dia mohon maaf kerja tapi kemudian dia harus menanggung kebutuhan keluarga, harus ngurus adiknya. Ada yang begitu? Saya selalu menyampaikan jangan pernah menganggap itu beban, tapi anggap itu sebagai peluang untuk mendapatkan pahala kebaikan. Poin yang kedua terkait dengan sikap bapaknya yang royal kepada orang lain, bahkan tadi dermawan katanya, sering nyumbang di masjid tapi menelantarkan kewajiban kepada keluarga, maka mohon maaf, perkara tersebut tidak dibenarkan. Bagaimana mungkin kita bisa berbagi kepada orang lain sedangkan orang terdekat kita tidak terpenuhi kebutuhannya? Betul? Maka tadi di segmen sebelumnya Ahilman kasih rumus perencanaan keuangan 10, 20, 30, 40. Ulangi. 10, 20, 30, 40. Tolong perhatikan, 10% pengeluaranmu dikeluarkan untuk dana sosial, zakat, infak, sodakoh, wakaf, hibah, sok keluarkan di situ. Berapa persen? 10%. 20% dikeluarkan untuk tabungan, investasi, asuransi. Kita kan nggak tahu, khawatir tiba-tiba anak sakit, nggak tahu tiba-tiba genteng bocor, tiba-tiba ban motor pecah katanya. Ada kebutuhan-kebutuhan darurat yang tetap harus kita persiapkan dananya, maka itu dialokasikan berapa persen? 20%. 30% alokasikan untuk cicilan, untuk angsuran. Makanya kalau bunda punya angsuran, punya cicilan, kalau bisa tidak melebihi 30% dari penghasilan yang kita punya. Jelas? Ini kan wajah-wajahnya ada kemiripan semua. Wajah-wajah punya cicilan kelihatan. Maka silahkan, karena mungkin kalau nggak nyicil kita nggak punya rumah, betul? Mungkin kalau nggak nyicil mungkin nggak punya elektronik, betul? Boleh silakan nyicil tapi dengan syarat baik. Ini kadang-kadang waktu minjemnya semangat, waktu bayarnya lupa. Maka sisihkan tadi berapa persen? 30%. Dan 40% keluarkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jelas tidak? Kalau dilihat dari tata keuangan seperti itu, aman tidak? Aman. Maka tidak akan ada perasaan untuk menelantarkan istri, menelantarkan anak. Ingat, para ayah, para suami, kita punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga. Dan percayalah, seorang ayah, seorang suami yang memenuhi kebutuhan nafkahnya, maka Allah akan berikan kebaikan di dalamnya.